Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ah. Alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya Allah Subhanahu wa taala untuk dipuji. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang asbab daripada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharta dan diri. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini kita amalkan. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kita sambung kajian yang semalam dari yang beberapa hari yang lalu mengenai adab di antara adab yang mesti ada pada muta'allimin dan mu'allimin. Di antaranya pada malam ini kita akan membaca ta'limul muta'allimin fardu kifayah. Mengajarkan bagi orang yang belajar itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi setiap orang yang sudah menjadi alim sepatutnya mereka memiliki semangat untuk menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Fa illam yakun may yasluhu lahu illa wahida, maka jika tidaklah ada baginya sesuatu yang pantas baginya illa kecuali seorang saja untuk mempelajari ilmu, ta'ayyana alaihi, hendaknya ia menentukan atas seseorang itu. Fa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'limu bi ba'dihim famtana'u kulluhum athimu. Dan jika adalah sana satu kelompok manusia yang boleh menghasilkan ilmu darinya dengan sebahagian mereka, lalu ada orang yang menghalangi untuk tidak menuntut ilmu dari orang tersebut, maka hal itu akan menyebabkan semua orang yang tidak belajar daripada seorang alim berdosa. Dan bahkan itu akan menyebabkan berdosanya seorang alim yang tidak peduli terhadap apa yang disampaikan, tidak peduli terhadap ilmu yang mereka miliki untuk mereka sampaikan. Wa in qama ba'dhum saqatal jarh haraj anil baqin. Akan tapi jika ada salah satu daripada mereka semua yang alim tadi memiliki semangat untuk menyampaikan ilmu, maka yang lain pun akan selamat daripada ancaman tidak adanya orang yang mengajarkan ilmu. Wa in tuliba min ahadin famtana'a fa'azharul wajhin. Dan jika dimintakan dari salah seorang mereka lalu dia pun tidak mau, maka di sini ada dua pandangan. Yang terzahir di antara keduanya adalah annahu la ya'tham, sesungguhnya dia itu tidak termasuk pendosa. Lakinnahu yukrahu lahu dzalika illa yakun lahu udhrun. Akan tapi dimakruhkan baginya hal yang demikian itu apabila tidak ada udhur. Maknanya apa? Dalam satu negeri seorang alim hendaknya mereka menyampaikan ilmu mereka kepada para muta'allimin, kepada setiap orang. Jangan membayangkan bahwa dengan menyampaikan ilmu kita akan berkurang. Demi Allah, menyampaikan ilmu kepada orang lain itu akan menambah ilmu kita. Sama seperti kita bersedekah. Dengan kita bersedekah maka ilmu kita maka harta kita akan bertambah. Maka demikian juga dengan kita menyampaikan ilmu kepada saudara kita muslim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita penambahan dalam ilmu. Nah, kemudian begitulah pentingnya seorang alim untuk menyampaikan ilmu mereka, tidak mereka sembunyikan. Karena nanti ada disebutkan bahwa begitu bahayanya satu orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau menyampaikan ilmu mereka. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, सारे मुअल्लिम के लिए अपने इल्म को लोगों को बताने के लिए तो हमारे ज़िम्मे है लोगों को यानी सिखाना है. हमारे ज़िम्मे है लोगों को सिखाना है. अगर नहीं तो फिर हमारी इल्म मज़ीद नुकसान होंगे, हमारे इल्म के अंदर में नुकसान होंगे. Jadi setiap muallim hendaknya mengajarkan ilmu untuk bertambah ilmu mereka. Karena itu maka insyaallah akan bertambah ilmu mereka. Tapi sebaliknya bila tidak maka ini akan menjadi ancaman untuk mereka. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya kita
kita akan bahas di esok hari ini hanya untuk mengambil keberkahan daripada malam hari ini dan malam ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi esok hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam kalau di Indonesia malam ke-28, Pakistan में तो आज 27 किरात और हिंदुस्तान में शायद 27 किरात. इसका मतलब कि हम तलाश करना चाहिए उसको, लैलतुल क़द्र को, रात क़द्र. अगर हम इस रात के अंदर में अल्लाह को या अल्लाह की इबादत करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को के मुताबिक हमारी रातों को गुजारें तो इंशाअल्लाह हम रात क़द्र को मिल जाएंगे. अगर मिल जाएंगे तो माशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे लिए क्या क्या सवाब देने वाला है. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita di Indonesia ini malam adalah malam yang ke-28. Tapi bagi saudara-saudara kita yang ada di Pakistan sekarang ini malam ke-29, malam ke-27. Bahkan di antara mereka di India juga seperti itu mungkin, malam ke-27. Bagi mereka hendaknya berusaha sungguh-sungguh untuk menghasilkan malam Lailatul Qadar. Kita juga kalaupun tidak pada malam yang ganjil, kita usahakan juga untuk sama-sama berusaha mencapai malam ini, dengan mencapai malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Karena Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Kita bersedekah pada malam ini, maka sama pahala seperti kita bersedekah selama 83 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kita beramal sepanjang malam atau melakukan qiyamul lail atau membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran yang belum khatam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala seperti menghatamkan 83 tahun kali 83 tahun 4 bulan. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari kita sungguh-sungguh dalam mencapai Ramadan yang terbaik. Karena baginda Rasulullah SAW sabda, "Man qama ramadhana aw shamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Karena siapa yang mendirikan qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadan dan berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada mereka keampunan, yang mana dengan keampunan itulah kita untuk berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa selamat daripada api neraka dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang yang berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Berhak untuk mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya, yang dikatakan Rasulullah SAW, dikatakan oleh Allah SWT sebagai sebenar-benar kesuksesan. Demikian saja, kita tutup majelis ini dengan doa. Kita majelis subhanahu wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.